kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa mahasiswa memprotes kebijakan retribusi galian C di Lombok Timur ricuh. Seorang calon haji lanjut usia asal Lombok Timur meminta diantar pulang karena belum memberi makan ayam peliharaannya. Pedagang dan peternak di Lombok Barat meraup untung hingga jutaan rupiah dari penjualan hewan kurban. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di kantor Bupati Lombok Timur berlangsung ricuh. Kedatangan massa untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan Pemda soal penarikan retribusi galian C yang dinilai tidak merata. Karena tidak ditemui Bupati, massa bertindak anarkis dengan merusak pintu gerbang kantor dan membakar ban bekas. Dalam tuntutannya, massa meminta Bupati mencopot kepala Bapenda Lotim karena diklaim lalai mengawasi penarikan retribusi galian C. Massa juga menuntut Bupati bertindak tegas kepada oknum petugas yang memungut iuran retribusi yang hasilnya tidak disetorkan ke kas daerah. Kita minta Bupati untuk copot kepala Bapenda Kabupaten. Yang kedua itu mendukung kejaksaan untuk memanggil oknum-oknum yang diduga bermain dalam penarikan retribusi atau pajak di Bapenda ini kepada Lalu kemudian yang ketiga itu meminta Bupati untuk kembalikan uang-uang yang sudah diambil, yang sudah ditarik itu dari galian C ilegal itu. Menanggapi hal itu, Pemda menyatakan saat ini sedang merancang aturan sebagai payung hukum penarikan retribusi galian C. 126 jumlah penambang MBLB di Lombok Timur. Dari 126 itu berdasarkan sensus, bukan berdasarkan data. Jadi di kecamatan, di desa sudah ada datanya. Nah, apa dasar pengenaan pajaknya? Dan karena ini pajak daerah, maka dasar pengenaan pajaknya adalah surat ketetapan. Nah, karena ini kata pendataan dan penetapan ini satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri nih Pak Rudi. Jadi data, berdasarkan data itu ditetapkanlah dia. Karena ini pajak daerah, maka kewenangan menetapkannya itu juga ada di daerah. Pemda juga berjanji akan mendata seluruh perusahaan galian C yang ada di Lombok Timur dan memperketat pengawasan sehingga pemungutan retribusi bisa masuk ke kas daerah. Muhtadul melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan hektar tanaman tembakau di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur terancam gagal panen memasuki musim kemarau sejak sebulan lalu. Seperti tanaman tembakau di Dusun Kuangwai, Desa Menceh, Kecamatan Sakrat Timur yang kondisinya gagal tumbuh akibat kekurangan air. Hal itu disebabkan keringnya aliran irigasi menuju persawahan dan tidak turunnya hujan sejak 2 bulan terakhir. Untuk menjaga tanaman tidak mati, petani menyiram tanaman secara manual dengan memanfaatkan air sumur yang ada di sekitar persawahan. Petani mengaku pasrah karena hasil panen mereka dipastikan jauh merosot, padahal mereka telah mengeluarkan biaya produksi cukup tinggi. Karena dikhawatirkan air sumur ikut mengering, para petani mengaku menyiram tembakau dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Pakai air apa, Bu, ini? Pakai air sumur. Pakai air sumur. Kenapa pakai air sumur, Bu? Ya, soalnya nggak ada air. Nggak ada air ini ya, irigasi ya? Iya. Udah berapa lama ini pakai air sumurnya? Ya, sekitar 1 bulanan. Oh, 1 bulanan ya. Iya. Memang di sini sering ini ya, kekeringan di sini ya?
Iya sering sih, Jauh nggak sumurnya ini? nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh ya. Iya. Tapi memang tiap tahun pakai ini ya kalau musim kekeringan, pakai air Iya. sumurnya. Petani berharap pemerintah daerah mencarikan solusi agar lahan mereka bisa segera dialiri air agar tanaman mereka Lahirnya. selamat memasuki musim kemarau tahun ini. Muhtadi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Hektaran tanaman padi di Dusun Selau, Desa Kateng, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdampak kekeringan. Sebagian tanaman padi bahkan gagal tumbuh dan mengering karena tidak mendapatkan asupan air yang cukup dari saluran irigasi. Karena tidak tumbuh maksimal, petani menjadikan tanaman padi miliknya sebagai pakan ternak. Sementara sisa tanaman yang masih bagus dibiarkan hingga tiba masa panen dengan harapan bisa mengurangi kerugian. Samping, gitu. Nggih dasar sapi doang. Kanggo on sisa ini kan? Kanggo nang. Selapu ah. Kelakuan saya itu. Ini doang isi itu. Ini solo doang. Petani berharap pemerintah daerah segera memperbaiki dan membangun saluran irigasi baru di desa mereka agar suplai air ke persawahan normal kembali. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan kilogram barang bukti narkotika dimusnahkan Badan Narkotika Nasional BNNP Nusa Tenggara Barat awal pekan ini. Narkotika yang dimusnahkan berupa 3,5 kg sabu-sabu, 6,7 kg ganja, dan 2.000 butir ekstasi. Narkotika tersebut berasal dari pengungkapan 7 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan 11 tersangka. Pemusnahan narkotika senilai 5 miliar rupiah dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat inserenator. Penyitaan puluhan kilogram narkotika sebagai sikap tegas aparat penegak hukum untuk memerangi peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak bangsa. Kita menyita 3 kilo, sekian gram. Ini sabu, kemudian ekstasi 2.000 butir. Kemudian ganja 3 kilo. Kalau kita estimasikan untuk sabu 1 gram untuk 12 orang. Jadi kita sudah, kalau 3 kilo, kita bisa mengamankan minimal orang yang akan terpapar 42.000 orang yang akan terpapar dengan beredarnya 3 kilo ini. Langkah BNNP diapresiasi pemerintah daerah sebagai upaya penyelamatan terhadap resiko rusaknya mental generasi muda karena mengonsumsi narkotika. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh BNN Nusa Tenggara Barat ini memberikan semangat kita untuk melakukan hal yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi selamat, mohon maaf kalau selama ini ada interaksi kurang maksimal dari kami dari Pemda Nusa Tenggara Barat karena komunikasi yang sama-sama sibuk. BNNP dan pemerintah daerah bersepakat untuk terus bersinergi memberantas peredaran narkotika di Nusa Tenggara Barat. Sementara proses hukum dari 11 tersangka telah diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.